Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع أئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة إمام أبي شجاع وإلى حضرة الشيخ مصطفى أبا ونفعنا الله بهم وأعاد علينا من بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang cara menghilangkan najis sebagai salah satu syarat sah sholat harus suci dari najis, baik pada badan orang yang sholat, pada pakaian orang yang sholat, maupun pada tempat sholat. Maka pertemuan sebelumnya ada tiga macam najis. Yang pertama adalah najis mukhaffafah yang kemarin dicontohkan dengan baulus sabiyyi alladzi lam ya'kul at-ta'am. Ini najis mukhaffafah. Maka cara mensucikannya fa innahu yadhuru birasyil ma'i alaihi. Tanpa harus dibasuh tapi cukup dicipratkan atau disemprotkan air. Najis yang kedua disebut dengan najis mutawassithah. Maka cara menyucikannya adalah kemarin mana? Wa yusalu min sairin najasati marrotan ta'ti alaihi. Nah itu harus dibersihkan, harus disucikan. Walaupun yang wajib adalah satu kali. Dan yang utama adalah tiga kali. Tetapi kemarin sudah ada keterangan bahwa najis yang kedua maupun yang pertama ini bahkan yang ketiga nanti adalah kategori najis yang ainiyah. Jadi ada wujud zat najisnya itu. Maka caranya harus dibersihkan najisnya dulu baru disucikan dengan air. Itu najis yang kedua disebut dengan najis mutawassithah yang di sini dicontohkan dengan kalimat wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Segala cairan yang keluar dari dua jalan depan dan belakang dihukumi najis. Kecuali almania, kecuali sperma. Dan najis itu kategori mutawassithah. Kecuali Paulus Sobi alladzi lam ya'kul ta'am kategori najis mukhaffafah. Kemudian macam najis yang ketiga kemarin adalah najis mughalladzah. Di sini dicontohkan wa yusalu al-ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna biturab. Kemarin sudah kita bicarakan bahwa karena terkena najis anjing dan babi yang termasuk kategori najis mughalladzah berat, maka harus disucikan sebanyak 7 kali.
Salah satunya dicampuri dengan tanah. Salah satunya dicampuri dengan tanah. Nah, ini kategori najis mughaladah atau yang ketiga itu. Sudah. Itu kemarin sudah kita bicarakan. Nah, maka sekarang ini dilanjutkan wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasiru. Wala yu'fa lan ora den sepuro, ora den maafkan, ora di ngapura. Apa an syai'in setitik apa ansein perkara sitik perkara suci-suci minan najasati saking pira-pira najis illal yasiru kejaba perkara kang sitik minadami saking getih wal qayhi lan nanah wala yu'falan ora den ngapura an saen sang sitik minan najasati sang pira-pira najis apa illal yasiru kejaba perkara kang sitik minadami sange getih wal qayhi lan nanah darah dan nanah ya ini najis ya itu najis tetapi kalau hanya sedikit maka dimaafkan atau dimakfu. Jadi ini ada tambahan keterangan bahwa kemarin dikategorikan sesuatu yang dikategorikan najis. Tetapi hari ini ada pengecualian darah dan nanah yang kategorinya hanya sedikit. Maka ini kalau toh disebut najis, maka nanti dimaafkan. Yang kedua, wamalan binatang. Wamalan binatang la nafsa kang ora ono getih iku maujud lahu kedue ma sailatun kang mili. Termasuk darah dari binatang yang tidak mempunyai banyak darah. Ini kategori darah yang mestinya najis, tetapi karena sedikit maka dia dimaafkan, dimakfu. Nah, maka ini ada istilah najis tapi makfu, dimaafkan, karena kategorinya sedikit. Idza waqa'ah, penjelasan berikutnya, idza waqa'a nalika tumiba apa mala nafsa lahu sa'ilah. Jika binatang yang tidak mempunyai darah yang banyak atau hanya mempunyai darah yang sedikit, ia jatuh fil ma'i ing dalam wadah di suatu tempat yang di situ ada air minumnya atau makanannya. Kemudian wama talan mati opo mala nafsa lahu sa'ilah. Ia mati fihi ing dalam ina pada tempat itu. Fa'innahu mangkosak temene mala nafsalahu sa'ilah iku la yunajisuhu ora bisa najisaken apa mahu ing hu ing apa hu ing ma fil ina hu ing ma fil ina atau hu ing ina. Jadi kalau binatang yang tidak mempunyai darah yang banyak tadi mati ya pada tempat yang di situ ada airnya atau ada isinya, maka isi atau air yang di tempat itu tidak menjadi najis. Atau bahkan tempatnya sendiri itu tidak menjadi najis. Karena dari binatang yang hanya mempunyai darah yang sedikit. Ah, nanti ada contoh apa binatang itu yang darahnya sedikit itu. Nah, seperti nyamuk, lalat, dan sebagainya. Itu ada darah tetapi sedikit. Ada keterangan rawa mana ini? Rawal Bukhari wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma thumma yatrahu fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wa fil akhari da'an. Ada satu hadis riwayat Imam Bukhari dan lainnya dari sahabat Abu Hurairah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya jika lalat itu masuk ya, jatuh pada eh, tempat minuman, maka apa? Masukkan, tenggelamkan lalat itu semuanya. Jadi lalat itu kalau masuk di tempat minuman, itu ternyata yang tenggelam sayap yang sebelah. Sayap yang sebelah ya, sayap yang lain itu belum tenggelam. Nah, maka perintah Nabi suruh nenggelamkan semuanya. Mengapa begitu? Kemudian lalat itu dibuang. Jadi setelah ditenggelamkan di dalam air ya, yang di situ di tempat yang di situ ada airnya, maka kemudian dibuang. Fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wa fil akhari da'an. Karena pada salah satu sayapnya itu ada obat. Dan sementara pada sayap yang lainnya ada penyakit. Maka ketika dia tenggelam, itu baru ketika dia jatuh di tempat yang ada airnya, itu sayap sebelah masih ada penyakitnya. Sayap yang lain belum tenggelam, yang ada obatnya. Maka perintah Nabi tadi supaya menenggelamkan semua sayap dari lalat itu, supaya ada obat terhadap penyakit yang dibawa oleh lalat itu. Nah, ini kita pelajari dari sisi fikih ibadahnya. Wa wajhul istidlali annahu law kana yunajjisuhu lam ya'mur bi ghamsihi. Ini artinya apa? Bahwa lalat yang masuk di dalam minuman tadi ya, itu tidak najis, tidak menjadikan air tadi najis. Nah, begitu loh. Tidak menjadikan air itu najis. Bahkan dia mati di dalam air itu kan statusnya bangkai. Itu pun tidak najis. Ya. Kalau itu najis maka tidak mungkin Nabi perintah untuk menenggelamkan lalat itu secara keseluruhan. Justru perintah Nabi untuk menenggelamkan ini menunjukkan bahwa apa lalat itu tidak najis. Ya. Atau kok ya tidak najis itu. Atau mungkin tidak menyebabkan najis. Wa kisah bil dzubabi kullu ma fi ma'nahu min kulli maitatin la yasilu damuhu. Nah, karena itu dengan kasus lalat ini, maka semua binatang yang hanya mempunyai darah yang sedikit disamakan dengan lalat ini. Maka di fikih kemudian dijelaskan bahwa termasuk apa binatang ini termasuk kalau dikatakan najis maka dia adalah ma'fu, dimaafkan. Ya, memang kita susah menghindarkan diri dari lalat, susah menghindarkan diri dari nyamuk. Tidak terasa ternyata nyamuk sudah menggigit dan menghisap darah kita, padahal ketika itu kita sedang melakukan sholat. Ini penjelasan yang lain. Maka dari penjelasan ini ada tambahan keterangan bahwa di luar tiga macam najis ainiyah tadi, ada satu macam najis yang dimakfu. Karena dimakfu maka ya tidak apa-apa. Yaitu dari kasus binatang, hewan yang tidak mempunyai darah yang banyak. Yang mengalir itu maksudnya darah yang banyak. Maka itu walaupun darah ya tetap eh, karena tidak mengalir tidak banyak maka dimaafkan. Nah ini keterangan berikutnya wa idza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat. Jadi ini penjelasan saya memang agak loncat ya, loncat-loncat karena kita ingin mengurutkan pembicaraan ini. Teks yang saya baca memang loncat-loncat. Wa idza takhallalat lan nalikane wis dadi cokak. Opal khamratu khamr arak. Binafsiha kelawan awak dhewe ne khamrah.
tanpa ada upaya dari manusia supaya berubah menjadi cuka. Ya. Tahurat mongko dadi suci apa khamrah. Jadi khamr yang berubah menjadi cuka, ya, dengan sendirinya tanpa ada campuran bahan yang lain, tanpa ada upaya dari manusia, maka itu dihukumi suci. Berarti khomer termasuk najis. Ya. Tetapi karena ketika ia berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tanpa ada campuran yang lain, tanpa ada upaya dari manusia, maka dia suci. Suci. Mengapa begitu? Li'anna illatan najasati al-iskar. Maqad zalat bitakhalluli. Jadi dia menjadi najis itu karena ilatnya, sebabnya adalah memabukkan itu. Ya, karena memabukkan itu dia menjadi najis. Ketika dia tidak lagi memabukkan, ya, khamrah karena memabukkan maka menjadi najis. Ketika khamr berubah menjadi cuka, berarti alasan iskarnya tadi tidak ada, maka kemudian menjadi suci. Waqad zalat bitakhalluli. Wa in khullilat lamun dan dadi akan cuka apa khamrah. Ini ada campuran ya. Wa in khullilat lamun didadekaken cuka apa khamrah bitarhi syai'in kelawan nyemplungaken perkara, nyemplungaken suwi-wiji fiha ing dalam khamrah dalam tadhur mongko ora dadi suci apa khamrah. Ini namanya dicampuri. Ada campuran terhadap khamrah tersebut sehingga dia berubah menjadi cokak, tetapi hukumnya tetap tidak menjadi suci karena ada campuran. Di annama yutrahu fiha yatanajjasu bimulaqatiha. Ya karena itu, jadi sebab menjadi tidak sucinya itu karena dicampuri. Wayab kolan tetap opo opo apa mutanajisan ya. Wayab kolan tetap opo ma yutrahu fiha, ya khamar berarti ya. Wayab kolan dadi tetap opo ma mutanajisan hale kena najis. Apa? Faidang kolabat mengkolamun maleh apa khamrah khallan ing cuka wahwa hale utai ma iku fiya tetep ing dalam khamrah najasaha mongko najasaken apa maha ing khamrah. Jadi ini apa, ada upaya campuran, ya, ada upaya dari manusia untuk mencampurkan tadi, maka tidak bisa menjadi suci, tetap dalam dihukumi najis. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya terkait dengan pembahasan suci dari najis. Maka ini ada pembicaraan berikutnya, gara-gara najis atau berupa darah, ya, maka berakibat kepada hadas besar, khususnya bagi perempuan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhruju lan metu minal farji saking farj. Saking kemaluan apa salah satu dimain telu biro-biro darah. Damul haidi rupane darah haid. Jadi ini ada kaitannya dengan najasa. Ya, memang statusnya darah itu ya najis ya, darah itu termasuk darah haid, darah nifas dan istihadah. Wan nifasi lan getih nifas, wal istihadati lan darah istihadah. Ada tiga macam darah yang keluar dari farj, darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Fal haidu mongko utai haid huwa damu yaiku darah. Huwa damu yaiku getih al khariju kang metu apa getih min farjil mar'ati sangking farjine wong wadon. Ala sabili sihati ngatasi dalan waras, dalan sehat, normal. Nah, nanti termasuk sekarang itu banyak terjadi.
anak-anak perempuan itu eh, apa itu tidak normal menstruasinya, tidak normal. Sekarang banyak seperti itu. Maka batasan fikih darah haid itu darah yang keluar dalam kondisi normal. Maka normalnya perempuan itu paling banyak dia haid 2 minggu, ya. Paling banyak dia suci tidak haid itu juga 2 minggu. Tapi terkadang kasusnya sekarang belum 2 minggu sudah keluar darah. Nah ini gara-gara tidak normal ya di situ. Belum 2 minggu sudah haid atau haid kadang lebih ya keluar darah lebih dari 2 minggu. Ini juga nggak normal lagi. Ya. Maka kategori stabilis sihah dalam kondisi sehat normal ya itu penting. Karena kalau tidak normal nanti disebut dengan apa itu istihadah nanti. Min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab melahirakan. Bukan dalam kondisi melahirkan, dia mengeluarkan darah, maka dia disebutlah adalah haid dalam kondisi normal. Rawal Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna la nara illa al-hajja falamma kunna bisarafin khittu. Jadi Aisyah pernah melakukan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah ke Makkah tentunya. Ternyata di suatu kegiatan bersama Rasulullah, Aisyah sedang melakukan terkena haid. Ya. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Ketika Rasulullah masuk ke kamar saya, ketemu dengan saya, maka saya menangis, kata Aisyah. Qala malaki, kenapa kamu nangis, kata Rasulullah. Tanya Rasulullah kepada Aisyah. Anafisti, apakah kamu haid? Jadi ini bukan hanya nifas ya, tapi memang eh, bahasa yang digunakan ini adalah kata-kata nifas. Maksudnya haid. Karena nanti nifas itu setelah melahirkan. Padahal di sini melakukan haji ya, bukan melahirkan. Qultu na'am, iya, kata Aisyah. Qala, Nabi bersabda, Inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Jadi kalau perempuan haid itu memang apa kepastian ketentuan Allah ya, ya ketentuan Allah untuk anak-anak perempuan. Fakdi ma yakdil haju, maka lakukan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Ghairu an la tatufi fil baiti bil baiti, selain melakukan tawaf. Jadi untuk beberapa hal masih boleh dilakukan kecuali tawaf tidak boleh dilakukan. Nah, di sini hadis membatasi apa? Bolehnya perempuan yang sedang haid untuk melakukan ibadah. Sholat tidak boleh, ya, tidak boleh. Hadis ini membicarakan tentang tawaf. Nanti ada kesamaan kewajiban antara sholat dengan tawaf nanti. Di hadis yang lain bahkan nanti ya. Nah, ini keterangan terkait dengan apa tadi kasus haid ya, haid tadi. Walau nuhu utai warnane darah haid iku aswadu ireng, muhtadimun kang panas, ladzaun kang ngelarakaken. Jadi ini yang bisa tahu adalah perempuan ya. Ya, tentu ini adalah dilakukanlah perempuan. Darah itu merah, tetapi darah haid itu hitam. Saking merahnya kemudian menjadi hitam. Nah, itu mukhtadiun dan panas, mukhtadimun panas ya, dan menyakitkan. Itu darah haid tersebut.
Rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Fatimata binti Abi Hubesh binti Abi Hubesh annaha kanat tustahadu faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kasus haid yang kedua dialami oleh Fatimah binti Abi Hubesh. Ketika Fatimah binti Abi Hubesh ini haid, maka Nabi bersabda kepadanya, "Idza kana damul haidati fa innahu damun aswadu yu'rafu." Jadi darah haid di sini warnanya aswad, hitam, sebagaimana diketahui tersebut. Fa idza kana dzalika fa amsiki 'anis shalat. Nah, kalau kamu sedang haid, maka tinggalkan sholat. Fa'amsiki, maka tahanlah dirimu anis sholati dari sholat. Maksudnya tidak boleh melakukan sholat. Jadi ini bahasa Arab yang harus dipahami. Menahan diri dari sholat maksudnya tidak melakukan sholat. Nah ini. Fa'idha kana al-akharu fatawaddu'i wa sholli. Kalau bukan darah haid, ya, akhor itu bukan darah haid. Kalau yang keluar dari farji perempuan itu bukan darah haid, maka lakukan wudhu. Apa bukan darah haid? Yaitu istihadah. Ya, istihadah tadi, maka lakukan wudhu dan sholli dan sholatlah. Jadi tadi nanti mungkin di keterangan yang lain ada batasan waktu normal haid dan waktu normal suci itu. Maka di luar waktu-waktu normal tadi disebut dengan istihadah. Untuk istihadah ini fatawaddu'i cukup dilakukan wudhu karena bukan darah haid. Kalau darah haid nanti harus kewajiban mandi karena hadas besar. Kemudian melakukan sholat. Fa innama huwa irkun, ya. Jadi kasus Fatimah binti Abi Hubes tadi adalah tustahadu. Karena tustahadu, kena istihadah, terkena istihadah. Ya, terkena istihadah. Maka Nabi kemudian menjelaskan kalau haid idza kana damul haidoti, kemudian berikutnya fa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah. Tidak boleh melakukan sholat. Faidah kanal akhir kalau bukan haidah, ya, selain haidah berarti istihadah, maka wudhulah berarti tidak wajib mandi, cukup wudhu dan lakukan sholat. Fa innama huwa irkun, karena itu adalah keringat. Ya. Nah ini terkait dengan darah haid tadi. Berikutnya wan nifasu utai nifas wadamu yaiku darah al khariju kang metu apa darah akibal waladati dalam sawise nglairaken. Ini kategori darah nifas, yaitu darah yang keluar setelah perempuan itu melahirkan anak. Tentu ini eh, kondisi setelah melahirkan, tapi biasanya nanti. Jadi ini kategori nifas dan itu umumnya terjadi selama berapa? Eh, satu 1 bulan, 60 hari ya, 60 hari atau umumnya 40 hari ya. Oh iya disebutkan di sini 40 hari, banyaknya kebanyakan 60 hari. Itu nifas. Wal istihadatu utawi darah istihadah wa damu yaiku darah al khariju kang metu apa darah fi ghairi ayyamil haidhi ing dalam liyane pira-pira dinane haid. Jadi nanti keterangan berikutnya sedikitnya haid itu sehari semalam. Kebanyakannya itu 15 hari. Umumnya 6 sampai 7 hari haid. Kalau ada darah di luar itu, fi ghairi ayyamil haidhi wan nifasi, selain waktu-waktu tersebut, maka disebut dengan istihadah. Wa aqallun nifasi utawi sidik-sidik nifas iku lahlotun sediluk.
Jadi sebentar, ya, tidak bisa dibatasi karena ini kasusnya mungkin berbeda antara satu perempuan dengan perempuan yang lain. Waksar huta akeh nifas iku situna swita apane yaman dinane wa ghalibu ta umume nifas iku arbauna petang puluh apane yaman dinane. Wa aqallu tuhri utawi sithik-sithik suci bainal haidhataini dalam antarane haid loro iku khamsata asyara 15 apane yaman dinane. Jadi yang saya sebutkan di awal tadi kondisi tidak normal bagi perempuan belum 15 hari sudah keluar darah lagi. Nah, ini bisa dihukumi sebagai darah istihadah. Karena apa? Minimal suci itu berapa? 15 hari. Setelah 15 hari keluar darah, nah ini baru disebut dengan haid. Karena minimal suci itu 15 hari. Wala haddalan ora ana batasan iku mujud aksari kedua akeh-akeh suci. Wa aqallu zamanan tasdi mangsa tahidu kang khaid fihi ing dalam zaman sapa almar'atu wong wadon ikutis sinina songo piro-piro tahun. Ini usia haid bagi perempuan pada pada usia 9 tahun. Minimal perempuan itu haid pada usia 9 tahun. Tapi karena kondisi sekarang itu terpengaruh banyak ya, banyak pengaruh, salah satunya pengaruh makanan juga, maka bisa jadi sebelum 9 tahun ini sudah haid. Maka ini ya eh, apa kondisi yang berkembang sekarang ini. Eh, ada hadis tadi rawal Bukhari terkait dengan istihadah. Rawal Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha qalat Ja'at Fatimah bintu Abi Hubais ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ini cerita Aisyah tentang Fatimah binti Abi Hubais. Sepertinya tadi sudah disebutkan di depan tadi. Ya Rasulullah, ini imra'atun ustahadu fala adhuru. Jadi ini pertanyaan Fatimah binti Abi Hubbas ketika dia terjadi apa istihadah. Pertanyaannya afa ada ussolata afa ada ussolat. Apakah saya boleh meninggalkan sholat? Pertanyaan Fatimah binti Abi Hubbas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama dzalika irqun wa laysa bil haidati. Jadi jawaban Rasulullah istihadah itu hanya keringat. Tadi sudah disebutkan ya, hadis yang lain riwayat Abu Dawud tadi. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya dari sahabat Aisyah. Kalau tadi dari Fatimah sendiri langsung pelakunya tadi. Ini diceritakan oleh Aisyah. Aisyah menceritakan tentang Fatimah binti Abi Hubbas. Jadi kata Nabi, walaysa bil haidati itu bukan haid. Maka kalau bukan haid ya boleh sholat. Ya, boleh sholat. Tidak harus tidak boleh tidak boleh meninggalkan sholat. Ya. Wa idza aqbalatil haidatu fatruki sholat. Nah, kalau terjadi haid maka tinggalkan sholat. Tapi kalau sekedar tadi istihadah maka tetap sholat. Jangan tinggalkan sholat. Faidah dhahaba qadruha falsili anki wa ad-dama wasolli. Kalau sudah apa selesai masanya haid, ya, dhahaba qadruha tanda-tanda perkiraannya haid itu sudah hilang, berarti sudah selesai. Fausili maka mandilah, ya. Atau fausili anggit dama maka mandilah karena mengeluarkan darah tadi. Atau ada yang menafsirkan maka basuhlah tempat karena keluar darah tadi. Ya kalau hanya membasuh tempat ya berarti tidak mandi. Tapi kalau mandi sekaligus otomatis membersihkan tempatnya, ya tempat keluarnya haid tadi, darah haid tadi.
Kemudian wasolli lan sholat sila. Dan ada perintah untuk melakukan sholat. Nah, kemudian berikutnya hadat taqatir fil haidi wan nifasi wat tuhri. Mubtadi'an mabnaha al-istiqra. Jadi waktu-waktu yang ditetapkan untuk membatasi haid, nifas, apalagi tadi ya istihadah di luar haid ya, di luar haid, kemudian waktu suci apa waktu suci tadi dan minimal usia haid. Nah, ini sumbernya adalah istiqra. Ya, istiqra, penelitian terhadap lapangan. Ya, pengakuan oleh para perempuan kasus yang terjadi di banyak perempuan tadi. Nah, makanya tidak ada persis misalnya nas yang membatasi waktunya haid sedikitnya sehari semalam, tidak ada nas itu. Paling banyak haid 15 hari, tidak ada nas itu dan seterusnya. Begitu juga nifas, begitu juga sedikitnya suci, begitu juga tentang usia perempuan ketika awal awal haid itu. Itu semua sumbernya adalah istiqra, penelitian terhadap lapangan. Aitatab bu'ul hawadisi wal judi. Maka yang terjadi adalah apa? Hawadis. Apa? Fenomena yang ada di masyarakat. Bisa berganti kalau gitu. Wakot ujidat tawako'u asbatat sehingga apa terjadinya hanya di lapangan. Wa ma rawahu Abu Dawud wa ghairuhu an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yawman. Nah, ini yang kedua eh, apa riwayat Ummu Salamah sebagaimana diceritakan dihimpun oleh siapa Imam Abu Dawud. Ummu Salamah mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang sedang nifas itu pada masa Rasulullah ya, itu terjadi selama 40 hari. Ya, terjadi selama 40 hari. Jadi ini Ummi Salamah menceritakan kondisi perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kembang. Saya lanjutkan sebentar. Riwayat terkait dengan apa tadi? Masa nifas bagi perempuan pada zaman Rasulullah. Adalah hadis riwayat Imam Abi Dawud dari Ummu Salamah. Dia mengatakan bahwa perempuan-perempuan pada masa Rasulullah itu menjalani nifas selama arba'ina yauman, 40 hari. Ini riwayat Ummu Salamah sebagaimana didokumentasikan oleh Imam Abi Dawud. Maka hadis ini, riwayat Ummu Salamah ini dianggap, dipahami mahmulun alal ghaib, ya, dipahami sebagai masa umumnya perempuan melakukan nifas. Wa huwa la yunfi az-ziyadah, dan bisa jadi bertambah lebih dari 40 hari. Karena itu 40 hari hanya umumnya, dan tadi di fikih disebutkan paling lama perempuan nifas itu adalah 60 hari. Ini kemudian ya, sebentar. Wa aqallul hamli utawi sidik wa aqallul hamli utawi luwih sidik tadi belum saya baca semua ya. Wa aqallu zamanin utawi luwih sidik mangsa tahidu kang haid fi dalam zaman soal marang wong wadon iku usilina pasang tahun wis. Jadi usia perempuan yang haid tadi sudah. Wa aqallu hamli utawi luwih sidik hamil iku sitatu asyhurin 6 bulan. Kehamilan itu paling sedikit harus ada 6 bulan.
Wa aksaruhu te akeh hamil iku arba'u sinina papat piro-piro tahun. Paling banyak kehamilan atau kandungan perempuan itu 4 tahun. Wa walibuhu utawi umume akeh-akehe hamil iku tis'atu asyurin songo piro-piro bulan. Paling umumnya 9 bulan. Jadi kehamilan perempuan itu minimal 6 bulan, paling lama 4 tahun, umumnya 9 bulan. Ustudillah, ustufila li aqallil hamli biqauli ta'ala wa hamlu wa fisaluhu salasuna syahra. Jadi sedikitnya hamil tadi 6 bulan ini diambilkan dalil dasar dari firman Allah wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, bahwa mulai masa hamil sampai dengan menyusui, menyapeh, memisah anak itu salasuna syahra 30 bulan. 30 bulan. 30 bulan itu mulai masa hamil sampai dengan memisahkan anak dari susuan ibunya. Ya, itu 30 bulan. Ma'a qouli subhanahu wa ta'ala wa fisaluhu fi amaini, bahwa melakukan pemisahan atau nyapeh anak dari susuan ibunya tadi pada usia kehamilan itu 6 bulan. Wa aktsaruhu arba'un sinina wa ghalibu tis'u asyhurin. Paling umumnya adalah 9 bulan. Wa dalilu ghalibihi wa aktsarihi al-istiqra. Dasar umumnya perempuan hamil dan banyaknya perempuan itu hamil maka adalah penelitian lapangan. Tapi minimalnya tadi berdasarkan nas Quran tadi. Eh, Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga Allah memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna bi amri ahli al-ilmi zahiran wa batinan. وتخشرنا بها من عبادك الصالحين في دنيانا وآخرنا، اللهم اجعلنا ولاتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.